Pagi itu adalah pertemuan kelas pertama kalinya dengan seorang guru baru bernama Pak Pedrik. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, yaitu gagap. Meskipun demikian, Pak Pedrik tetap berusaha mengajar dengan sabar dan penuh semangat. Pagi Pak Pedrik. Pagi Bu Pira. Setelah menyapa Bu Pira, Pak Pedrik pun menuju ke kelas. Di dalam hatinya ia mencoba menenangkan diri. Pak Pedrik pun berkata, Selamat tak mengajar, rasanya gugup juga ya, tapi ayo tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Pak Pedrik. Mulai hari ini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Salam kenal semuanya. Pak, Bapak gagap ya? Guru bahasa Indonesia kok gak gagap? Gimana nanti belajarnya? Bapak memang begini, itu penyakit, tapi itu nggak penting. Sekarang mulai ke pelajaran kita, buka bukunya halaman 5 ya. Baru mulai kok udah halaman 5 aja. Materi menyusun prosedur, kalian harus mengerti. saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba datang seorang siswi yang terlambat karena kesiangan. Selamat pagi Pak. Lagi. Maaf saya terlambat karena ada hambatan saya di rumah. Lain kali kan terlambat lagi ya. Pak Pedrik pun tersenyum tipis dan langsung memberi tugas. Langsung Bapak kasih tugas ya. Yaelah Pak. Baru hari pertama aja udah dikasih tugas. Bapak yakin tugas ini akan sangat cocok buat kalian. Kalian bisa pilih salah satu sosial media favorit kalian, lalu susun dengan rapi dan tulis di buku kalian masing-masing dan upload di akun kalian masing-masing. So asik. Ini yang nggak suka. Guru lemah, suku, gagap lagi. Bener banget tuh. Mana dong? Bilangin yang lain, gak usah ngerjain tugas. Kasih tahu aja, kasih tahu. Bilang sama yang lain bisa ngerjain tugas. Gak usah ngerjain tugas. 2 hari kemudian, para perundung melakukan perbuatan yang lebih parah. Alex, Lea, dan Hizkia mencoret motor Pak Pedrik dengan tulisan gagap. Setelah menjahili, mereka pun meninggalkan parkiran dan kembali ke kelas. Pagi semuanya. Pagi Pak. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu Bapak kasih tugas, boleh dikumpulkan ke depan semuanya. Emang ada tugas ya Pak? Kayaknya waktu itu Bapak ngomongnya nggak jelas deh. Baiklah, mungkin Bapak bicaranya kurang jelas. Sekarang buka bukunya halaman 35. Para perundung mulai berisik dan berbicara satu dengan yang lain dan Pak Pedrik berusaha menenangkannya. Tolong tenang, ini masih di kelas. Pak, udahlah nulis saja. Susah kan kalau ngomong. Semua perundung tertawa. Pak Pedrik pun terdiam dan mulai menulis kembali di papan tulis. Setelah ia siap menulis, mata pelajaran pun berakhir. Oke anak-anak, pelajaran kita telah selesai. Boleh kembali ke rumah masing-masing dan selamat siang. Siap Pak. Perbuatan itu terekam jelas oleh CCTV sekolah. Pak Pedrik pun siap-siap untuk pulang dan berjalan menuju parkiran. Ketika sampai di parkiran, ia melihat tulisan di motornya. Ia hanya menggelengkan kepala dan langsung saja mengendarai motornya. 2 minggu kemudian, bel berbunyi. Seorang siswa pendiam bernama Indah tidak sengaja menabrak Pak Pedrik. Dan ketika Indah terjatuh, para perundung Alex, Lea merekam kejadian tersebut dan berniat untuk memviralkannya di aplikasi Twitter. Wih, apa tuh? Foto yang cepat. Maaf ya Pak. Ya. Ketika Pak Pedrik dan Indah pun pergi, Alex dan Lea pun bergegas pergi untuk memberitahu informasi itu kepada temannya dan mereka menemui temannya di depan kelas. Tuh, apa tuh? Apa? Ini lihat nih. Oh itu, guru-guru yang gagap itu. Mai dan Selfie berjalan bersama menuju ke teras depan sekolah. Dari mana? Oh iya. Pada ngapain sih berisik-berisik? Tiba-tiba Mai berjongkok dan diam-diam merekam apa yang ada di HP Alex dan menyimpannya. Kamu mau ngapain? Iya lah, buat jadi barang bukti. Kalau kita ketahuan gimana? Udah, ikut aja. Tuh gue viralin nih. Viralin aja bermampus.
Video tersebut disebar dengan narasi palsu yang merusak nama baik Pak Pedri. Mai dan Selfie pun pergi setelah mendapatkan barang bukti. Kalian tahu nggak kalau poster kita lihat nih ini sekolah kita. Oh iya ini. Oh iya ini SMA kita nih. Wah gawat nih mereka udah pada tahu. Wah gimana dong? Dela nggak apa-apa. Semua siswa pun berkumpul dan berbisik-bisik. Sementara itu, Mai dan Selfie pergi menuju kantor guru untuk bertemu dengan Pak Pedri. Pak Pedri, Kalian ada apa? Bapak sibuk nggak? Enggak nih, emang ada apa? Jadi gini Pak, ada hal yang harus kami luruskan boleh baru ke Bapak. Berita buruk, berita apa? Mai pun menunjukkan HP-nya kepada Pak Pedri tentang berita yang mau disampaikan kepada Pak Pedri. Isi berita tersebut adalah guru cabuli siswi SMA-nya dan Pak Pedri pun terkejut melihat hal tersebut. Ini sama sekali tidak benar, tidak benar. Ya Pak, kami tahu kalau Bapak tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi ini akan mencoreng nama baik Bapak sekaligus nama sekolah kita. Iya Pak, kalau tidak dihentikan foto itu akan menyebar lebih luas. Jadi kita harus cepat mengetahui siapa pelakunya. Ada apa ini? Jadi begini Bu, kedatangan di sini menyampaikan kepada Pak Pedri bahwa sedang ada berita buruk tentang Pak Pedri. Ini Bu. Apa ini benar Pak? Sama sekali tidak benar, Bu. Tidak benar. Ya Bu, kami tahu kalau Pak Pedri tidak mungkin melakukan hal seperti itu, apalagi mencabuli anak muridnya sendiri. Baiklah, kalian harus cari tahu siapa pelaku yang menyebarkan foto ini. Berita tentang Pak Pedri kemarin makin menyebar deh, masih juga dia. Gimana kalau kita ke ruang BK terus kita kasih tahu semuanya Bu kepada Bu kita. Yuk. Ibu lihat dari CCTV kalian mencoret-coret foto milik Pak Pedri. Maksud kalian apa? Ibu tahu kalian anak-anak yang iseng, tapi mencoret dan merusak barang orang lain apalagi diri kalian sendiri itu sangat tidak benar. Ibu akan menghukum kalian di lapangan upacara. Permisi Bu. Ya ada apa? Wah Bu, terbangan ada kalian. Jadi gini Bu, terkait video tentang Pak Pedri kita sudah tahu siapa pelakunya. Kalian itu siapa? Ini nih mereka di hadapan Ibu. Kalian itu dari mana? Tahu loh, bukan ada bukti. Oh jadi kalian melakukan semua ini. Kalian tahu itu perbuatan tidak terpuji. Apalagi memfitnah guru kalian sendiri. Ibu kecewa dengan kalian. Kalian bisa menjelaskan kenapa kalian melakukan semua ini kepada Pak Pedri? Baik, kalau tidak ada yang menjelaskan, Ibu akan memberi hukuman yang pantas untuk kalian. Ibu akan mengskors dan akan mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Tiba-tiba Pak Pedri datang. Kukira biarkan saya yang bicara kepada mereka dan saya juga minta tolong untuk meringankan hukuman bagi mereka. Tidak bisa Pak, di sini bukan cuma Bapak yang dirugikan, tapi pihak sekolah juga. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi saya yakin kok Bu, mereka bisa diajak bicara baik-baik. Lagi pula motor itu sudah tua. Soal dicoret-coret doang mah nggak masalah kok Bu. Untuk berita yang disebarluaskan oleh kalian saya sudah tahu. Dan saya juga sudah memaafkan itu. Tapi bukan hanya saya yang dirugikan, teman kalian juga. Indah. Untuk motor tua itu memang sangat penting bagi Bapak. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Menjaga sikap sesama manusia. Barang tidak bisa berubah, tapi kalian bisa berubah jauh lebih baik lagi. Baik, saya akan mengurangi konsekuensi. Tetapi saya akan tetap melakukan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan dan diringankan sesuai permintaan Pak Pedri. Sebagai hukumannya, Ibu akan menjemput kalian sampai istirahat kedua. Ya Bu. Ya Bu. Setelah Pak Pedri meminta meringankan hukuman mereka, Mufira pun menyetujuinya. Tetapi mereka tetap mendapatkan hukuman dengan berdiri di lapangan upacara sampai istirahat kedua. Pagi Pak. Kalau Bapak cek dari 3 minggu yang lalu, Bapak ada ngasih tugas boleh dikumpulkan di depan semuanya. Semua siswa berdiri dan mengumpulkan tugas. Beda dengan para perundung, mereka mengumpulkan tugas sekaligus menyesali perbuatannya kepada Pak Pedri. Pak, kami minta maaf. Tugas kami jelek dan atas semua perbuatan kami kepada Bapak. Ya Pak, maaf. Iya, maaf Pak. Ya Bapak maafkan. Terima kasih juga kalian sudah mau bicara jujur kepada Bapak. Dan kalian jangan diulangi lagi ya. Iya Ya Pak. Para perundung pun berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Para perundung pun menemui Indah yang sedang membaca buku di teras sekolah. Indah, aku minta maaf ya atas kesalahan yang pernah kami perbuat. Iya enggak. Maafin ya Indah. Ya, aku udah maafin kalian. So, makasih Terima kasih, Indah.